Halo semua, selamat datang di AKB Akibat Kuota Berlebih, channel yang saya buat karena saya kelebihan kuota internet. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perusahaan PT Cikarang Listrindo atau dengan ticker kode POWR, Power. Sebelumnya, seperti yang saya jelaskan pada video apa itu saham, saya percaya bahwa saham itu adalah sebuah entitas bisnis. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berusaha untuk menjelaskan eh, secara umum, perusahaan POWR atau Power, saya bilang Power aja biar gampang. Yang pertama, saya akan menggunakan ini dari website resminya. Wah, saya close. Tunggu sebentar ya. Listrindo. Dari website resminya PT Cikarang Listrindo, itu saya mendapatkan presentasi yang tadi karena laporan tahunannya belum ada. Nah, jadi PT Cikarang Listrindo ini apa sih? Perusahaan apa sih? Ada lambang petir, ada panel solar panel, ada pekerja. Nah, jadi kita maju ke overview-nya. Di sini ada tulisan Private Power Producer. Nah, jadi Power PT Cikarang Listrindo ini merupakan sebuah perusahaan listrik, perusahaan yang menjual listrik kepada para pelanggan. Dia itu pelanggannya merupakan di sini ada entitas industri atau industri, kawasan industri, dan PLN. Oke. Terus, nah dia sudah mendapatkan izin untuk menjual listrik kepada kawasan industri di tempat yang sudah ditentukan. Kayak gitu. Sampai di sana dulu. Nah, jadi bisnisnya apa? Bisnisnya jualan listrik kepada customer atau pelanggan yang sudah ditentukan. Dan ini udah dapat izin dari pemerintah Indonesia. Soalnya seperti yang kita semua tahu, eh, yang mendapatkan atau satu-satunya perusahaan yang boleh mengirimkan listrik itu sebenarnya PLN yang diprioritaskan, tapi ada beberapa perusahaan yang dapat izin untuk mensupport PLN untuk mengalirkan listrik ke atau menjual listrik ke pelanggan. Misalnya POWR ini. Nah, sampai di sini kita lanjut ke bagian ini, kita skip aja. Intinya Power ini punya 3 pembangkit listrik, yaitu ada berdasarkan gas dan berdasarkan 2 berdasarkan gas, 1 berdasarkan batu bara. Terus di sini ditulis ya dia pertama kali perusahaan listrik yang IPO di Bursa Efek dan memiliki dividen yang tinggi. Kayak gitu. Bagi teman-teman yang tertarik dengan dividen mungkin bisa mempertimbangkan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Power ini mempunyai 2 konsumen besar, yaitu konsumen industri dan PLN. Nah, dilihat dari revenue atau penghasilannya, 86% penghasilan itu berasal dari pelanggan industri dan hanya 14% berasal dari PLN. Jadi misalnya pendapatannya 100 juta, 86 jutanya dari industri, 14 jutanya dari PLN. Nah, dari industrinya juga ini cenderung loyal ya, karena dalam waktu 10 tahun itu sekitar 74% dari perusahaan itu pelanggannya itu nggak pernah berganti. Jadi tetap itu selama 10 tahun itu 74% pelanggannya dari dulu kayak itu terus. Terus dia jenis industri dari pelanggannya ini juga bermacam-macam. Di list di sini ada otomotif, ada tekstil, ada alat berat, ada data center. Jadi nggak cuma gini tertentu aja, soalnya seperti yang perlu diketahui bahwa listrik itu semua perusahaan perlu. Nanti kita akan lebih membahas tentang kawasan industri. Sedangkan PLN ini terikat kontrak sama Power, itu take or pay, jadinya mau dipakai atau enggak. Jadi PLN wajib membayar sebesar 150 megawatt listrik selama 1 tahun kayak gitu. Per tahunnya sampai bulan Juni 2031. Jadi ya pasti akan dibeli atau walaupun nggak dipakai pasti akan dibeli oleh PLN. Oke, sampai di sana. Nah, sekarang kita masuk ke area operasinya. Jadi Power ini di mana sih lokasinya? Nah, sekilas ini merupakan petanya
Tapi kalau teman-teman bingung, tenang aja. Yang pertama kita harus lihat ini. Seoul PPU 25 Industrial Estates in Cikarang area. Jadi, ini merupakan satu-satunya PPU itu apa? PPU itu Private Power Utility is a holder of business area other than PT PLN. Nah, jadi di 5 area ini, di 5 area industri ini, Power merupakan satu-satunya perusahaan private yang diizinkan untuk beroperasi. PLN kan bukan private, perusahaan negara. Jadi, bisa dibilang bahwa Power ini mendominasi atau memonopoli listrik di 5 area industri ini. Nah, supaya teman-teman nggak terlalu bingung 5 area industri ini di mana sih, petanya kayak gimana, saya kasih lihat dulu. Yang pink ini Jakarta, yang ini Bekasi, yang hijau, terus yang kuning itu Karawang, dan yang apa ini? Coklat muda, itu Purwakarta. Nah, Cikarang itu terletak di area lingkaran ini. Di dalamnya merupakan area industrial. Jadi banyak banget perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik di sekitar area tersebut. Itu namanya area industri. Nah, dan PT Cikarang Listrindo Power ini, dia melayani 5 area industri di sekitar Cikarang. Mari kita cek ke websitenya. Nah, jadi karena dia menjual listrik, Power juga harus membuat listrik. Yang membuat, atau bahasa kerennya membangkitkan listrik, Power juga. Jadi dia dari membangkitkan listrik, mengirimkan, menjual. Nah, itu perusahaannya kayak gitu ya. Nah, Power punya 3 pembangkit listrik. Ini namanya pembangkit listrik, apa ini? Kok nggak muncul? Seharusnya muncul ini. Nah, PLTU Babelan. Jadi ini pembangkit batu bara, bertenagakan batu bara yang terletak di Babelan. Terus PLTGU, pembangkit listrik tenaga gas uap, Jababeka, terletaknya di Jababeka Cikarang. Dan pembangkit listrik, ini gas uap juga, terletak di MM 2100. Itu nama kawasan industri. Jadi bagi teman-teman yang nggak ngerti pembangkit listrik batu bara itu kayak gimana, pembangkit listrik gas itu kayak gimana, anggap aja kita masak air. Jadi misalnya ada satu panci besar, kita masak air. Nah, ketika airnya mendidih, kan ada uap airnya itu. Uap airnya itu akan digunakan menggerakkan kipas. Nanti kipasnya muter, jadi listrik deh, kayak gitu. Nah, yang membedakan antara pembangkit listrik tenaga batu bara dan gas uap adalah bahan bakarnya. Misalnya kalau pembangkit listrik batu bara, berarti panci besar berisi airnya itu dipanaskan pakai arang. Gitu. Batu bara itu mirip arang lah. Nah, kalau pembangkit listrik tenaga gas uap, berarti panci besarnya itu yang isi air dipanaskan pakai gas. Kayak kompor gas lah. Kayak gitu. Itu sekilas pembangkit listrik. Nah, dari 1, 2, 3 pembangkit listrik ini akan dikirimkan ke satu titik, dikumpulkan, lalu disalurkan lagi ke kawasan industri. Kayak gitu. Jadi ada 3, 1, 2, 3, dijadiin satu dulu listriknya, terus disambungkan ke kawasan industri. Nah, mari kita lihat peta. Jadi ini Cikarang, tapi yang teman-teman masih bingung, ini Jakarta, di Bekasi. Nah, di seberangnya itu sedikit, ini Cikarang. Jadi ini pembangkit listrik Jababeka, yang gas uap. Ini pembangkit listrik MM 2100, jaraknya sekitar 3 kilo di sini. Dan ada pembangkit listrik Babelan yang yang berjarak 23 km yang menggunakan batu bara. Nah, jadi ketiga pembangkit listrik ini terhubung satu, lalu akan disalurkan ke area industri. Ini area industri 1, area industri 2. Saya nggak tahu di mana area industri ketiga, keempat, dan kelima, tapi di sekitar sini, supaya melihat lebih jelasnya bisa kita lihat. Nah, ini. Kan ada tulisan, ini 1, 2, 3 ini pembangkit listriknya ya. Nah, terus area industrinya yang mana? Area industrinya itu yang ini, teman-teman. Yang warna merah itu Jababeka, yang warna biru 2 itu MM 2100, yang hijau itu EJIP, ada Lipo Cikarang, dan ada Hyundai Inti Development. Nah, jadi ini merupakan area industri. Bagi teman-teman yang belum pernah ke area industri, itu benar-benar kayak pabrik, perusahaan. Jadi
apapun jenis pabriknya, hal utama yang dibutuhkan kan listrik. Jadi PT Cikarang Listrindo ini benar-benar apa ya namanya? Kebutuhan utama dari pabrik yang ada di sana semua kayak gitu. Jadi benar-benar orang di sana semua pakai. Nah, terus kita baca ini melayani 90% dari yang ada di kawasan industri tersebut. Nah, jadi terus pembangkit listrik itu dikategorikan menjadi objek vital nasional, jadi diprioritaskan ketika COVID juga tetap berjalan. Di bagian ini, pertumbuhan di bidang listrik di area industri itu tinggi, tapi masih ada 40% yang belum terlistriki karena mungkin di 5 kawasan industri tersebut ada beberapa tanah kosong yang masih belum ada pabrik yang terelokasi ke sana. Jadi dalam arti tidak hanya jumlah pelanggan yang sekarang ada, tapi room to growth atau pertumbuhan juga ada di masa depan. Calon pertumbuhan juga ada di masa depan. Nah, selain menggunakan pembangkit listrik batu bara dan gas uap, Power juga menggunakan pembangkit listrik tenaga matahari atau solar panel, walaupun dari segi kapasitasnya masih jauh, tapi bisa dilihat dari tahun 2020 per tahun itu pertumbuhannya sekitar 160%. Ini merupakan pertumbuhan yang sangat tinggi. Nah, tipe pembangkit listrik yang digunakan adalah solar panel di atap. Nah, ini contohnya di PT Asahi. Nah, selain menggunakan energi matahari, Power juga memanfaatkan biomasa. Jadi biomasa ini kayak apa ya? Sisa-sisa tumbuhan, nah kayak gitu, yang dicampur bersama batu bara terus dibakar bareng kayak gitu, dijadiin arang. Kalau ini ada wood chip, sisa-sisa kayu, ini ada palm itu apa ya? Kelapa sawit, cangkang kelapa sawit yang dicampurkan juga. Nah, pertumbuhannya biomasa, ini namanya biomasa ya, contoh dua biomasa itu 100% penggunaannya. Dari misalnya tahun 2023, dari 54 kiloton biomasa yang digunakan, terciptalah 77 gigawatt hour listrik. Jadi semoga teman-teman mengerti bisnis POWR, dia itu membangkitkan listrik, menyalurkan, dan menjual listrik kepada para pelanggan, yaitu kawasan industri yang di 5 industri tadi, sama PLN. Nah, kalau teman-teman masih bingung tentang analogi bisnis power, coba bayangkan kantin sekolah. Jadi ada sebuah sekolah, di dalamnya ada 2 kantin. Satu kantin atau 2 kantin deh. Kantin pertama itu PLN, kantin kedua itu adalah Power, kayak gitu. Kantin pertama ini punya kepala sekolah, jadi wajib beli di sana. Nah, tapi karena kantinnya kecil, ada kantin kedua yang agak besar, yang tugasnya untuk melayani semua. Ada guru boleh di sana, ada murid boleh. Nah, otomatis karena siswa sebagian besar jamnya di sekolah, mau nggak mau, ya sebagian besar belanja di kedua kantin ini, kayak gitu. Jadi bakal ada terus yang beli kayak gitu. Kecil kemungkinannya siswa dengan jam istirahat cuma 15 menit, 30 menit, akan pergi keluar, cari tempat jajan kayak gitu. Ada, itu kalau diizinkan oleh sekolahnya. Kalau misalnya pintunya ditutup, nggak boleh ada yang keluar selama jam istirahat. Nah, jadi sebagian besar akan terfokus di dalamnya untuk belanja. Antara di kantin utama atau PLN, atau di kantin kedua, yaitu Power, kayak gitu. Nah, untuk area industri, ini biasanya dilayani oleh Power, bukan PLN. Jadi kayak monopoli banget gitu. Susah bagi pelanggan lain, bagi perusahaan lain untuk mau buat kantin di sekolah itu susah, karena memang monopoli banget. Kalau nggak punya orang dalam ya susah, kalau nggak kebijakannya berganti ya susah, sama seperti Power. Kalau Power biar punya saingan itu susah banget, karena dia harus izinnya harus berhenti dulu, terus pemerintah menunjuk perusahaan lain untuk mendapatkan izin penjualan listrik di area yang sama.
bagi konsumen yang sudah listriknya terpasang, itu selama listriknya nggak mati-mati, itu nggak ada alasan untuk beralih. Sama kayak di sekolah, selama nasinya enak, selama makanannya, walaupun sedikit mahal makanannya daripada keluar, ngabisin waktu, akan terus belanja. Makanya seperti yang di atas tadi, dibilang bahwa 74% pelanggannya itu merupakan pelanggan dari 10 tahun lalu. Jadi jenis pelanggannya ini sticky banget, kayak gitu. Tidak mudah ganti-ganti lah, nggak kayak deposito bank. Kalau misalnya ada yang lebih besar bunganya, kita pindah kayak gitu. Nggak kayak gitu. Ini benar-benar sticky. Itulah kalau di Benjamin Graham, kok Benjamin Graham ya, siapa namanya, Warren Buffett bilangnya economic mode. Artinya punya keunggulan yang sangat tinggi di power di bagian itu. Tapi ya karena jumlah apa namanya, karena area operasinya cuma di 5 area ini, mendapatkan izin di 5 area industri ini, perkembangannya itu nggak bisa ke area industri lain. Jadi cuma bisa sih, tapi harus dapat izin dulu kayak gitu. Izin pemerintah dulu. Jadi pertumbuhannya itu enggak sebebas melakukan pertumbuhan seperti industri-industri lain. Misalnya kalau yang mau jualan tolak angin gitu misalnya, Sido muncul, ya tinggal taruh aja di apotek di daerah A bisa jualan. Taruh di apotek di Papua bisa jualan di Papua. Taruh di apotek di Aceh bisa jualan di Aceh. Nah, kalau ini agak susah karena tadi pembangkit listriknya ada 3. Nah, yang 1, 2, 3. Kalau semakin jauh pelanggannya, semakin panjang kabel yang dibentangkan, akan semakin banyak listrik yang hilang atau loss dari listrik tersebut. Tapi saya baca kemarin loss-nya di tahun 2023 cuma 0,5%. It's very small, jadi bagus banget. Nah, dari bisnisnya itu semoga kita sama-sama paham bisnis jual listriknya. Terus oh ya, sebelum masuk ke performa, jadi yang mempengaruhinya apa? Yang mempengaruhinya satu, harga bahan baku, yang mana merupakan batu bara dan gas. Batu baranya di apa ya? Disuplai oleh Adaro ya. Kalau gasnya disuplai oleh Pegas, perusahaan gas negara, sama Pertamina Gas. Kayak gitu. Jadi ya saya belum lihat, belum baca lagi detailnya, tapi ya harga listrik yang dijual ya tergantung kedua hal ini, kedua bahan baku ini, yaitu batu bara dan gas. Ada yang bilang bahwa harga batu baranya itu sudah kontrak, ada yang bilang harga gasnya udah kontrak, tapi karena saya belum baca pribadi, jadi saya nggak bisa menyimpulkan hal tersebut. Nah, ternyata karena waktunya sudah 18 menit, video pertama, part pertama ini akan saya cukupkan penjelasan pengenalan dari perusahaan power. Sampai jumpa di selanjutnya, kita akan membahas operasional atau perkembangan secara operasional perusahaan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.